Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Ayyuhal ikhwah, ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Alaikum bitaqwallahi fa innahu ra'su kulli amalin. Hadirin jamaah IKD yang dimuliakan Allah, ayolah saya mengajak diri saya sendiri dan juga jamaah untuk meningkatkan keimanan kita menuju ke derajat takwa. Karena sesungguhnya surga itu hanya disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengawali acara rutin kita pagi ini, kita dengarkan bersama-sama dengan penuh kekhusyuan tilawah yang disampaikan oleh Ustadz Makhrus. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin jamaah IKD yang dimuliakan Allah, dua saudara kita pada hari yang hampir bersamaan telah berpulang, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, dan waktu terus merambat menuju titik akhir dari kehidupan kita. Pasti nanti Allah akan mempergilirkan kita, satu demi satu akan sampai titik akhir, kemudian selanjutnya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Satu pertanyaan,
sudah siapkah bekal untuk nanti bila sewaktu-waktu Allah memanggil kita? Mari kita siapkan sejak dini, mumpung masih belum terlambat. Hadirin jamaah IKADI yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh seorang ustadz yang sudah tidak asing lagi bagi kita, sudah sering kita dengarkan tausiahnya dan jokes-jokesnya. Beliau adalah Ustadz Didik Purwodarsono. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan dan insya Allah keikhlasan berkumpul bersama di tempat yang kita muliakan ini dalam rangka menjalani proses menuju kesempurnaan agar hari ini kita lebih baik dari yang telah kita lewati dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Kita pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang dulu. Kita harus dinamis. Bapak Ibu mohon maaf kalau pemancar assalam di landa angin, suara saya juga dilanda masuk angin kan. Jadi mohon maaf kalau tidak maksimal kualat dengan istri saya itu. Saya nyindir-nyindir istri saya biar lek sik nom manten anyar lunga nyantinti tase sini parfum lengo wangi dan seterusnya. Bareng duwe anak cilik-cilik nyantinti tase kebak popok pempes karo yang saiki tase minyak angin remason karo aromaterapi. Sekarang wis kudu melu-melu bojo lunga lek ra nggawa minyak angin kurang mantep sakniki. Tandane pun tuwa nggih Pak nggih. Nggih kumpul dulur kumpul kanca sing diomongke lara wae gitu. Mbuh asam urate, tensine, mbuh macam-macam niku. Pun tua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, salah satu sifat orang tua itu sudah gampang lupa. Nggih. Bahkan di dalam surat Al-Hajj ayat 5, tandanya orang tua itu kalau sudah tidak tahu lagi apa yang dulu diketahuinya. Gitu. Terus lek wong tua niku mengke dangu-dangu dadi pikun, sudah tidak tahu lagi apa yang dulu sudah diketahui. Nanti silakan diwaos surat Al-Hajj surat nomor 22 ayat 5. Kayaknya saya juga sudah masuk ke dunia itu, Bu. Sudah sering lali gitu. Kadang-kadang utang mawon sok lali gitu. Lali nyaur gitu. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena saya menyadari sudah lupa ya, ciri khasnya penceramah tua iki ming bolan baleni gitu. Mung rekaman gitu. Rekaman mawon jamae ya lali. Wis tumbuh ketemu tutup wis. Ustate wis ora kreatif, jamae lalian ngoten gitu. Nggih, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang tanggal berapa?
Sekarang tanggal berapa, Bu? Siji karo siji ini takone ra padha. Yang satu 17 November, yang satu 13 Muharram. Nah, sing bener sik pundi to? Nah, ini sing jawab nah 13 sura ngoten kita. Nah, memang kita itu di Indonesia itu selalu dikupengi oleh 3 tadi. Semangat 1 Januari, semangat 1 Muharram, dan semangat 1 Suro. Semangat yang dilandasi oleh huruf Latin, semangat yang dilandasi oleh huruf Arab, dan semangat yang dilandasi oleh huruf Jawa. Semangat yang dilandasi oleh ajaran penjajah, semangat yang dilandasi oleh ajaran Gusti Allah, dan semangat yang dilandasi oleh ajarannya simbah-simbah. Gitu? Kira-kira saya ini menghadapi jamaah sing derek Gusti Allah napa derek penjajah napa derek simbah-simbah? Oh kabeh. Kok gak kabeh didereki. Cah nom-nom ki dengan alasan trendy gaul itu pluralis itu kabeh didereki. 1 Januari yo ngenteni jam 00 gitu, Bu. 1 Muharram yo melu ngaji, 1 Suro yo melu kirab ngoten gitu. Kabeh dieloni. Lek pas rekreasi melu penjajah gitu. Kelambine model bupati, buka paha tinggi-tinggi gitu. Sekmildan menampakkan sekitar wilayah dada. Numpak vario karo mepe katok jero. Nanti mirsani mboten, Pak? Nah, niku kelambine model penjajah gitu. Ning lek pas ngaji akad pagi pakaiane nderek Gusti Allah, nutup aurat nganggo jilbab, wah rapet-rapet ngoten niku. Ning mengke lek nglarung sesaji gitu peringatan Hari Kartini, pakaiane ngagem napa, Bu? Ngagem modele simbah-simbah. Menonjolkan yang sudah menonjol gitu. Gelungane digedhekke ngoten nika, mbuh rambuté sapa sing tinggene kok gitu. Dodone diunjukke ngoten. Kurang gedhe sumpeli kaos kakine ngoten gitu. Bokonge jedotke, tungkake diwa ngoten nika. Pengen nderek simbah ngoten niku. Golek ngundang mantenan niku ya undangane hebat. Nggih ngitung dinane manut simbah-simbah Senin Kliwon ngoten gitu. Mengke napa dungane manut Gusti Allah sakinah mawaddah rahmah. Ning foto preweddinge urung akad nikah, urung sah wis jenggeng-jenggengan ngoten. Niku manut penjajah ngoten niku nggih. Nah, mau sakniki niku jelas teng SD mawon sakniki kudu intro bahasa Inggris melu penjajah, basa Arab melu Gusti Allah, basa Jawa ngleluri ajarane simbah. Sing juara sing pundi, Pak? Sing juara pengaruhnya siapa? Sing juara pengaruhnya penjajah. Sing nomor kalih pengaruhnya simbah. Sing paling kalah pengaruhnya niku lek teng Yogya gitu. Lek teng Kediri wis pokoke sakniki Gusti Allah wis kalah kabeh karo penjajah ya kalah, karo simbah-simbah ya kalah. Jenengan nggih lila lek ngoten niku sebagai mestine ora lila, ora trima. Maka monggo kita berjuang, berjihad sungguh-sungguh suatu saat pengaruhnya Gusti Allah itu lebih dominan dibanding penjajah dan simbah. Lek kober penjajah karo simbah kersa nderek Gusti. Nek sakniki pripun, Bu? Monggo Bapak Ibu. Nah, kaitannya dengan tahun baru Bapak Ibu, kalau yang 1 Januari agak jauh terpisah. Sing selalu nempel niku 1 Muharram dengan 1 Suro. Niku nempel terus. Kita harus waspada. Karena sekarang di masyarakat kita ada gejala namanya gejala talbis. Gejala talbis, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Padahal itu larangan Allah. Allah melarang itu.
Salah satu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang Allah, nggih menika melakukan tindakan talbis, nyampur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Nanti Bapak Ibu bisa baca surat Al-Baqarah ayat 42. Cetha Gusti Allah dawuh, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ngoten niku dawuh Gusti Allah. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan antara yang hak dengan yang batil, dan jangan kau sembunyikan yang hak itu padahal kamu tahu. Nah niku. Maka saya karena sedikit-sedikit tahu, saya tidak akan menyembunyikan kebenaran, dan sekaligus mengajak kepada jamaah sekalian yang kerso ngaji kepengin derek Gusti Allah, ben sing derek simbah kalih penjajah nggih ben riyen nggih Bu nggih. Nah, kita yang sudah ingin derek Gusti Allah, mari tidak talbis, tidak mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Kudu dipisah antara satu Muharram dengan satu Suro. Karena satu Muharram sendiri jelas tahun 1435 Hijriah. Kalau satu Suro itu 1947 Saka. Jadi kalau tahun 1 Muharram dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dari Mekah ke Madinah, kalau satu Suro untuk memperingati kemenangan Aji Saka dengan Dewata Cengkar. Hono Caraka Dada Sawala pada jayanya. Nah, otomatis satu Muharram semangat nderek Gusti Allah, satu Suro semangat nderek. Nah, mangke saged diwaos wonten surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dhulumat. Ulaika ashabun nar hum khalidun. Allah itu walinya Gusti Allah niku sing didereki, sing dinut dene wong-wong kang padha iman, kang ngetokake saka pepeteng tumuju pepadang. Lan wong-wong kafir ki sing didereki taghut, sesembahan selain Allah, sing ngetokake saka pepadang tumuju pepeteng. Niku dados benten antara semangat Muharram dengan semangat Suro. Yang satu nderek Gusti Allah, yang satu nderek nderek taghut. Siji metu saka pepeteng tumuju pepadang, siji metu saka pepadang tumuju, siji jenenge madang, siji jenenge benten niku padha-padha wareg niku beda. Siji madang, siji jenengan seneng sik pundi, Bu? Oh, niku wis sepuh ra seneng meteng gitu. Nah niku dados itu bedanya jelas cetok. Kenapa? Tadi ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang ikut taghut itu sebagai ahli neraka yang akan kekal di dalamnya. Nah, kamangka kula jenengan niku kepengin mlebu surga napa kepengin mlebu neraka? Nah, pramila mangke diwaos malih nggih to. Surat Al-Hasr, surat 59 ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah yang menang.
Jadi Bapak Ibu, antara penghuni neraka dengan penghuni surga itu tidak sama. Oleh karena kalau kita sudah bercita-cita masuk surga, maka harus berani tampil beda dengan ahli neraka. Ya Pak? Ya Pak? Ya? Kok Ibu terus mungkin protes Ibu? Ya Pak? Ya? Nggih. Kinten-kinten wonten mboten Pak, tiyang pengen lebu neraka, lebu swarga ning sing dieloni sing ahli neraka enten mboten? Teng pundi? Mongko Kediri arep nyang Trenggalek. Lah kok numpak bis jurusan Surabaya dugi pundi? Oh mubeng dhisik. Kurang gawean niku jenenge kita. Gitu. Terus la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penghuni-penghuni neraka itu dengan penghuni-penghuni surga. Maka kalau kita bercita-cita ingin masuk surga, mari berusaha untuk tampil beda dengan ahli neraka. Karena sekarang banyak orang-orang setiap hari minta kepada Allah supaya dimasukkan ke surga, dijauhkan dari siksa api neraka. Ning setiap langkahnya mengikuti ahli. Nggih enten ngoten niku. Teng pundi? Oh teng Yogya ngeten. Teng mriki insyaallah mboten nggih. Nggih, mboten benten ngeten. Nah banyak orang tua yang menginginkan anaknya besok menjadi ahli surga, tapi leh ngeragati biayanya masuk neraka itu lebih ringan leh ngetokke timbang biaya nggih masuk. Pak jenengan lek nyangoni putra jenengan arep ngaji kalih arep pacaran kathah pundi kira-kira Pak? Jadi monggo kita renungkan di tahun baru ini bahwa kita ingin masuk surga harus berani tampil beda dengan ahli neraka. Nah oleh itu hijrah kita harus beda. Sehingga Bapak Ibu kalau kita ingin jadi ahli surga, ingin hijrah harus paham dulu hijrah itu untuk apa toh? Kok kita itu diajarkan oleh Allah untuk hijrah? Dan Sayyidina Umar bin Khattab menggunakan peristiwa hijrah untuk menghitung kalender Islam itu ada apa? Karena di dalam Al-Quran itu banyak fadilah hijrah. Mboten usah saya sebut semua, 5 saja. Dari 2 ayat saja ada 5 fadilah hijrah. Yang pertama disebut di dalam surat Al-Anfal ayat 74. Surat Al-Anfal, surat nomor 8 ayat 74 Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan orang-orang yang memberi tempat tinggal dan orang-orang yang memberi pertolongan kepada orang-orang yang hijrah, mereka itulah orang yang imannya benar. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Hijrah itu sebagai bukti kebenaran iman seseorang. Sehingga fadilah hijrah itu untuk menyempurnakan iman. Orang yang mau berhijrah, imannya oleh Allah akan ditambah, akan ditingkatkan. Gitu. Yang kedua apa? Akan diberi ampunan. Dosa-dosanya masa lalu akan dihapus. Termasuk beban-beban lalu akan dilepas. Dan yang ketiga, fadilah hijrah itu akan dibukakan pintu rezeki yang baik. Pintu rezeki yang mulia, yang berlipat ganda. Itu baru 1 ayat ada 3 fadilah hijrah. Yang kedua disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah,
orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Jadi yang keempat, hikmah atau fadilah dari hijrah adalah akan dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah. Dan yang kelima, akan diberi kesuksesan, kemenangan dalam rangka meraih cita-cita. Ada 5, itu baru 2 ayat. Nanti Bapak Ibu silahkan cari lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 218, kemudian dalam surat Al-Anfal ayat 72, dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai sekitar ayat 100. Di situ banyak fadilah hijrah. 5 saja sudah cukup untuk mewakili. Pertama, orang hijrah itu oleh Allah akan diberi hidayah at-taufiqi. Karena orang yang tidak mau pindah tempat, tidak hijrah itu umumnya hidayahnya baru hidayah al-adyani. Hidayah hasil warisan, hasil turunan, bukan hasil pencarian. Hidayah eksternal horizontal, bukan hidayah eksternal vertikal. Maka kalau kita akan mudah menjalankan kehendak-kehendak Allah, salah satu syaratnya adalah pindah hijrah. Nggih Bu nggih. Kira-kira ning kampung jenengan dadi wong taat ki kira-kira didukung napa dirasani? Bu? Jenengan jajal neng kampung, neng tempat tinggal Anda, di tempat kelahirannya dadi wong Islam sing kafah. Gitu. Manut Gusti Allah dengan konsisten. Kira-kira kalih lingkungan jenengan didukung napa dirasani? Pripun leh ngrasani? Cobi mawon jenengan maca Quran diamalke, maca hadis diamalke, maca kitab-kitab ulama-ulama diamalkan dengan konsisten, kira-kira teng masyarakat didukung napa dihambat? Didukung Bu. Pundi ngene kula tak hijrah nek. Tak pindah teng jenengan kula. Kira-kira didukung napa diganggu kira-kira? Oh, lek kula nyaca teng Yogya ngoten mawon sok disindiri, yo Islam ning ora fanatik ngono kuwi. Aku yo Islam ning ora kaya kowe ngoten niku. Mlebu surga ya mlebu surga ning ora sah ning jero. Aku ya pengen mlebu surga ning jaba wae ngoten niku. Napa kula salah Mbah? Ora, kowe kira salah ming ora umum ngoten niku ta. Dadi wonge mbok sing umum, lek umume mlebu neraka ya partisipasi gini ya. Sok suci ngoten niku nggih ta. Niku maka biasanya orang yang mudah meningkatkan imannya itu setelah pindah. Saya tuh bisa jadi ustadz itu ketika pindah dari Trenggalek ke Jogja. Oh, lek neng Galek, oh ndak didukung betul. Apalagi bapak saya tuh dulu dukun, gitu. Nih saya itu lek mak sisi suro, yo ngumbah keris ngoten niku kalau ngobong menyan ngoten niku. Dijak salat niku malah duka, sing penting ngeling ora usah jengkang-jengking. Pokoke urip ki sak derma sing prasaja ora neka-neka, sak madya apik karo tangga ora ganggu wong liya. Kuwi sampurna, ya ta, ya ta. Niku, makane kula oleh hidayah niku iman kula terbukti malah lek wis pindah ke tanah kelahiran. Jadi hijrah itu bisa menambah keimanan, memperkuat keimanan, bahkan membenarkan keimanannya. Angel dadi wong iman yang bener neng tanah kelahiran itu sulit. Karena banyak hambatan-hambatan terutama dari simbah. Sing nomor kalih napa wau? Hijrah itu mampu menghapus masa lalu. Menghapus dosa. Orang yang hijrah, beban yang lalu itu sudah dilepaskan, enteng, tidak digandoli oleh trauma masa lalu. Kula niki ra mungkin ceramah tenggen kampung kula ki ra mungkin, rawani. Dosane akeh biyen. Tukang nyolongi pelem gitu. Nyolongi ndok kepithike mbahne ngoten niku. Ki ngono kok arep nyeramahi mbahne diundat-undat rawani mbiyen nyolongan wae kok ngoten.
Oh, zaman SMP ketemu pacare, meng janji-janji rokok rabi ya ngoten niku to. Rawani ngaji ning kampung halaman karena dosa kita masa lalu banyak. Dengan hijrah dilepaskan masa lalunya. Yang ketiga, hijrah itu akan membuka pintu rezeki. Hijrah itu akan memudahkan orang akan mendapatkan rezeki. Kalau jenengan mentok, mumet, wis bunek usaha ning kampung, pindah. Insya Allah jenengan akan mudah mendapatkan. Maka pendatang-pendatang itu umumnya menjadi penguasa ekonomi di sebuah kota. Kira-kira teng Kediri niku sing sugih-sugih wong asli Kediri napa pendatang? Teng Jakarta ke sing sugih-sugih wong Betawi napa wong pendatang? Teng Indonesia niku sing sugih-sugih wong Cina napa wong Jawa? Lah nggih niku. Jadi hijrah itu bisa membuka peluang. Karena apa? Wong lek wis hijrah itu akan kendel, akan jihad, akan sungguh-sungguh. Saya dulu di Trenggalek itu lulus SD tidak sekolah 2 tahun, sudah jadi gelandangan, jadi tukang rokok, ya wis ngerokok, lulus SD. Dodol lengo ngobroki lengo, tapi ora sugih-sugih. Begitu saya pindah ke Malang, saya di sana berani jualan bakso macam jualan. Saya dulu ketika di Malang SMA itu sambil jualan bakso. Lek sore ya mubeng TikTok mubeng kampung nih kok. Dia zaman sak monten daging iki 1.400 sak kilo gitu. Sakniki pun tikel ping pinten niku. Nah, jadi hijrah itu bisa membuka orang untuk cerdas melihat peluang-peluang ekonomi. Nah, kemudian yang keempat tadi apa Pak? Hijrah itu bisa mengangkat derajat. Lek kepengin jenengan diwongke kudu pindah. Lek ning kampung jenengan panggah diremehke. Kula niki lek mulih teng Trenggalek teng Durenan niku takon, "Le, dhewean karo sapa kowe? Bojomu ning ndi?" "Le, panggah le." Sok dijangkar, "Piye pur?" Lek ning Yogya ning Kediri ustad gitu. Al Mukarrom gitu. Yang mulia ngoten niku. Pramila wong ki lek dadi mantu biasane luwih kajen timbang anake dhewe karo ngoten niku. Mantune Pak Lurah ki luwih hebat timbang anake Pak Lurah. Soale apa? Teko ning Pak Lurah wis diru, "Gus, Mas, Om," ngene mesti gitu, ora dijangkar ya, Bu. Jadi hijrah itu bisa meningkatkan derajat, martabat. Gitu. Yang kelima, hijrah itu mampu menyusun kekuatan baru untuk meraih kesuksesan dan kemenangan. Maka yang sukses-sukses, yang hebat-hebat bukan orang penduduk asli biasanya. Nah, oleh karena itu, monggo kita hidupkan semangat hijrah, bukan semangat suro. Bu? Keluar dari kegelapan menuju terang benderang, mengikuti Allah, bukan keluar dari cahaya menuju gelap gulita. Maju gelap gulita. Sekarang apa? Karena ada talbis. Coba, saya kemarin tidak pergi kemana-mana, pas tanggal 1 Muharram malam, nonton TV. Hampir semua liputan siaran TV di situ campur aduk antara semangat 1 Muharram dengan 1 surah. Judulnya 1 Muharram, judulnya tahun baru Islam, tapi prakteknya surah. Prakteknya adalah kemusyrikan, kemaksiatan. Misalnya di Jogja diliput 1 Muharram tahun baru Islam, wong-wong do ngubengi beteng ngono-ngono niku. Nggih. Napa? Royokan jamasan kereta kencana. Gitu. Nek kereta dokar andong wis ra dikumbah setahun, dikumbah kusuki banyune niku di wadahi gitu, digembol adahi botol-botol air mineral untuk gendonge tinggi keramas. Terus punya keyakinan, punya kepercayaan. Lek dhek ning sawah, sawahe subur. Lek disimpen ning toko, tokone laris. Lek disimpen perawan ndang oleh jodoh gitu. Keyakinan. Niku surah napa Muharram, Pak? Teng Solo. Liputan lagi 1 Muharram tahun baru Islam. Wong do bengi-bengi do beratus-ratus beribu-ribu orang tawaf nderek kiai tanpa busana. Nggih. Kiai muda ditutke. Kebo.
Namanya Kiai Slamet coba, kebo disebut Kiai coba. Kiai Slamet niku kan kiai tanpa busana to. Ku kabeh do antri golek tletonge, pirose diwawancari meyakini bahwa ini ada berkahnya. Coba meyakini teletong ada berkahnya. Ini apakah semangat tahun baru Islam? Niku jenenge talbis, mencampur adukkan. Agak beberapa waktu di Magetan diliput lagi, kirap, butuh gunungan saka roti bolu, beduk roti bolu diperebutkan. Sing gadis-gadis pakai jilbab diwawancari oleh wartawan JTV. Mbak, ini kan roti bolunya sama dengan yang di pasar. Di pasar kan murah. Kenapa harus rebutan? Harus direwangi pidak-pidakan, harus direwangi saling menyingkirkan. Lain Mas, roti bolu yang ini lain dengan yang di pasar. Ini kami yakini, kami percaya kalau saya dapat jodoh saya sudah dekat. Coba bayangkan. Niku kira-kira napa niku kira-kira? Judulnya tahun baru Islam, judulnya 1 Muharram. Ning prakteknya beberapa waktu malam napa niku kula rasa jenderal pengumuman tahun menyambut tahun baru Islam, semangat 1 Muharram dengan merayakan di Gunung Kemukus Sragen gitu loh. Nggih. Lanang wedok duduk bojone lek pengen sugih laris dodolane kudu wani berzina dengan pasangan orang lain. Semangat 1 Muharram. Lilo jenengan ngoten niku. Nah, kita sekarang berada dalam posisi itu. Kata Abdul Qadir Audah, tokoh ulama Mesir, al-Islamu baina jahli abnaihi wa jasi ulamaihi. Islam di antara kebodohan umatnya dan kelemahan-kelemahan para tokohnya untuk membela agamanya. Sekarang umat Islam seperti itu. Umatnya bodoh, nderek ra jelas sing diderek ya manut. Ulama-ulamanya lemah di dalam membela agama. Melihat kemungkaran semacam itu dibiarkan saja. Padahal kita tahu ada talbis dalam masyarakatnya, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari saya mengajak untuk mengingatkan kembali supaya kita tidak mencampur adukkan yang hak dan yang batil, untuk membuktikan bahwa kita ahli surga, ingin menjadi pengikut Allah dan Rasulnya. Mari kita hijrah minad dzulumati ilan nur, meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Ibu-ibu jangan kalah dengan Raden Ajeng Kartini. Jenengan saged maca buku judulnya Tragedi Kartini. Sebetulnya di akhir-akhir hayat Raden Ajeng Kartini sangat berubah daripada sebelumnya, sehingga surat-suratnya pun mulai berubah yang dikirimkan ke Belanda. Kenapa? Setelah ngaji dengan Kiai Haji Soleh Darat dari Semarang. Salah satu yang menyentak Raden Ajeng Kartini di samping tafsir surat Al-Fatihah juga surat tadi Al-Baqarah 257. Maka Raden Ajeng Kartini berubah sehingga tulisannya dikumpulkan dengan dikir judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Minad dzulumati ilan nur, meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Jangan sampai menjadi pengikut Kartini malah melu penjajah, meninggalkan cahaya menuju gelap. Kira-kira saat ini pengikut Raden Ajeng Kartini don derek Gusti Allah napa derek penjajah? Lek duwe anak diupeni dhewe apa dititipke simbahne? Gitu, mengaku pengikut Raden Ajeng Kartini tapi duwe anak serahke simbahne. Enten nggih ngriki. Pun latur keriyen ing baleni, nggih. Wong ki lek duwe anak kok diserahke simbahne niku dosane 5 gedhe kabeh. Nggih. Kula ya wis duwe putu, Bu. Gelem dititipi sak jam 2 jam nek kon momong wegah. Jangan sampai budak melahirkan tuannya. Nggih, jenengan dadi wong tua nglahirkan anak dadi budake anak niku jangan sampai. Tanda-tanda kiamat niku kalau sudah budak melahirkan tuannya. Nggih, wong tua kok wis manut karo anak niku wis jaman kuwalik. Dosane 5, Pak, jenengan lek gelem nampa.
putra jenengan niku nggih. Kula wani ngelingke anak kula gelem kok titipi 2 jam. Ning kok dusi dhewe lho ya. Ngoten. Dulang dhewe, cewoki dhewe ngoten niku.